Aku masih ingat betul, karena setelah turun gunung, aku terus menatap angka waktu di pojok layar ponselku. Jam 16.47 menit. Matahari hampir tenggelam. Kami bertiga berdiri berjejer, senyum lebar, kelelahan tapi puas, karena berhasil sampai puncak. Tapi di belakang kami ada satu orang lagi. Padahal, sejak awal berangkat dari base camp, cuma ada aku, Ardi, dan Fikri. Tidak ada pendaki lain di sekitar kami waktu itu. Jalur sepi, bahkan angin pun seperti enggan berhembus sore itu. Yang membuatku merinding bukan cuma karena ada sosok keempat, tapi karena posisi orang itu berdiri sangat dekat di belakangku, seolah-olah sepanjang perjalanan, dia memang sudah ikut bersama kami, dan yang lebih aneh lagi, aku merasa pernah mendengar langkahnya. Perjalanan itu sebenarnya tidak direncanakan lama, hanya obrolan santai di grup. Lalu tiba-tiba sepakat berangkat, akhir pekan itu juga ke Gunung Lawu. Kami bertiga sudah beberapa kali naik gunung bersama, jadi rasanya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Cuaca dari perakiraan terlihat cerah, jalur terbilang aman, dan kami tidak berniat bermalam terlalu lama, naik pagi, turun sore, atau maksimal malam. Sederhana, awalnya semua terasa normal. Base camp cukup ramai waktu kami datang, ada rombongan mahasiswa yang sedang packing ulang carir. Sepasang pendaki yang sibuk foto-foto sebelum naik, dan bapak-bapak penjaga base camp yang sesekali mengingatkan soal cuaca. Suara peralatan beradu terdengar nyaring, gesekan trekking pole, bunyi resleting tas, dan tawa orang-orang bercampur jadi satu. Aroma kopi saset yang baru diseduh bercampur dengan bau tanah basah sisa hujan semalam. Aku masih ingat betul suasananya hangat, akrab. Seperti setiap pendakian yang pernah kulakukan sebelumnya, kami registrasi sekitar jam 8 pagi. Lalu mulai berjalan menyusuri jalur yang sudah cukup familiar. Di awal pendakian, kami bahkan masih bercanda. Ardi mengeluh soal beban tasnya yang terasa lebih berat dari biasanya. Fikri sibuk merekam video untuk story, dan aku berjalan paling belakang sambil sesekali mengambil foto. Tidak ada firasat apapun saat itu, masalah mulai terasa setelah melewati PX2. Jalur yang tadinya cukup ramai perlahan berubah sepi. Sebelumnya ada dua kelompok pendaki di depan kami. Jaraknya memang lumayan, tapi suara obrolan mereka masih terdengar samar. Lalu setelah melewati tikungan panjang dengan tanjakan batu yang cukup menguras tenaga, suara itu hilang begitu saja. Awalnya kupikir mereka mempercepat langkah, tapi suasananya terlalu hening. Tidak ada suara obrolan, tidak ada tawa, tidak ada bunyi trekking pole menghantam batu. Yang terdengar hanya napas kami bertiga dan gesekan sepatu dengan tanah kering. Bahkan burung pun seperti enggan bersuara. Angin yang tadi sempat berhembus pelan, mendadak terasa tipis sekali. Aku mulai merasa ada yang aneh sekitar jam 11 siang. Matahari masih tinggi, cahayanya menembus sela-sela pepohonan, menciptakan bayangan panjang di tanah. Kami berjalan beriringan, Ardi di depan, Fikri di tengah, aku paling belakang. Saat itulah, aku menyadari sesuatu tentang suara langkah kami. Ritmenya tidak pas, harusnya hanya ada 3 pasang kaki. Tapi yang kudengar seperti 4, polanya jelas. 3 langkah cepat, 1 langkah sedikit tertinggal. Awalnya kupikir itu gemang, jalur berbatu memang kadang memantulkan suara, tapi suara ini berbeda, lebih berat. Seolah sepatu seseorang menghantam tanah sedikit lebih dalam. Aku berhenti mendadak, Arde dan Fikri ikut berhenti, dan suara itu ikut berhenti. Aku menahan napas, mencoba memastikan apakah itu cuma perasaanku. Hutan di sekitar kami diam, tidak ada gerakan, tidak ada renting patar. Hanya suara detak jantungku sendiri yang tiba-tiba terasa lebih keras. Kok berhenti? Tanya Ardin. Enggak apa-apa, jawabku cepat. Kami melanjutkan langkah, dan suara itu kembali terdengar. 1 langkah tambahan di antara langkah kami. Aku menoleh ke belakang perlahan, jalur tanah yang sudah kami lewati terlihat kosong. Tidak ada pendaki lain, tidak ada sosok tertinggal. Hanya pepohonan tinggi dengan batang-batang lurus menjulang, dan sedikit kabut tipis yang entah sejak kapan mulai turun pelan. Kupaksa diriku berpikir rasional. Mungkin cuma sugesti, mungkin sepatu kami memantul aneh, karena permukaan tanah berubah. Aku tidak ingin membuat suasana jadi tidak enak, jadi aku memilih diam. Tapi beberapa menit kemudian, Fikri yang biasanya paling santai tiba-tiba menghentikan langkahnya lagi. Dia tidak menoleh, tidak bercanda. Suaranya pelan sekali saat bertanya, kalian dengar nggak? Aku dan Ardi saling pandang. Tidak perlu penjelasan panjang, kami tahu yang dimaksud Fikri adalah suara itu. Langkah keempat, yang anehnya, terdengar konsisten,
bukan sekali dua kali, tapi terus mengikuti, menjaga jarak yang sama, seolah berjalan tepat di belakang kami. Aku merasakan bulu kuduku berdiri, angin yang sejak tadi masih terasa tipis, mendadak benar-benar berhenti, pepohonan yang tadinya bergerak pelan kini diam total, tidak ada gesekan daun, tidak ada suara alam, heningnya terlalu sempurna, dan di tengah keheningan itu, untuk pertama kalinya, aku merasa kami tidak benar-benar sendirian di jalur itu. Semakin tinggi kami mendaki, hawa justru berubah makin dingin, padahal siang itu matahari cukup terik. Cahaya masih terang menembus sela-sela pohon, tapi entah kenapa kulitku merinding seperti sedang berdiri di tempat yang lembab dan tertutup, keringat di punggung terasa cepat mengering, meninggalkan sensasi dingin yang tidak nyaman. Nafasku masih teratur, tenaga juga belum terlalu terkuras. Tetapi ada rasa berat yang sulit dijelaskan. Langkah keempat itu masih terdengar, kadang samar, kadang jelas. Setiap kali aku mencoba mengabaikannya, suara itu muncul lagi dengan ritme yang sama. Tidak tergesa, tidak tertinggal, seolah memang sengaja menjaga jarak. Beberapa kali aku merasakan sesuatu yang membuatku refleks menoleh cepat. Seperti ada hembusan napas tipis tepat di belakang telingaku, bukan angin biasa, hembusannya terlalu dekat, terlalu terarah. Seolah ada seseorang berdiri tepat di belakangku dan bernapas pelan. Aku langsung menoleh, kosong, hanya jalur tanah yang kami lewati dan batang pohon tinggi yang berjajar tanpa suara. "Kenapa?" tanya Ardi dari depan, tanpa berhenti berjalan. "Enggak apa-apa," jawabku singkat. Meski tenggorokanku terasa kering, beberapa menit kemudian, Ardi sendiri mulai sering menoleh ke belakang. Awalnya, cuma sekali dua kali, lama-lama jadi lebih sering. Sampai akhirnya, dia memperlambat langkah dan berjalan sejajar denganku melunggar rasa nggak asing. "Kayak ada yang ngikutin," katanya pelan. Aku tidak langsung menjawab, tapi dari ekspresinya, aku tahu dia tidak sedang bercanda. Fikri yang biasanya paling cerewet justru jadi pendiam. Sejak tadi, dia tidak lagi merekam video, tidak lagi mengeluh soal tanjakan. Dia hanya berjalan sambil sesekali mengusap lengannya sendiri, seperti merasa kedinginan. Kami sampai di sekitar pos 3 dan memutuskan istirahat sebentar. Area itu cukup terbuka. Ada beberapa batu besar yang biasa dipakai pendaki untuk duduk. Kami menurunkan cair dengan napas sedikit berat, mencoba mengembalikan suasana jadi normal. Aku duduk di atas batu datar, membuka botol minum, dan saat itulah hidungku menangkap aroma yang membuatku berhenti bergerak. Bau anyir, samar, tipis, tapi jelas ada, bukan bau bangkai, tidak menusuk tajam. Bukan juga bau tanah basah seperti sebelumnya, bau ini berbeda, sulit dijelaskan. Seperti kain lembab yang lama, tidak dijemur, bercampur aroma logam yang sangat tipis. Aku menoleh ke kanan dan kiri. "Kalian nyium bau aneh nggak?" tanyaku pelan. Ardi mengernyit, lalu mengangguk perlahan iya. "Gue kira cuma gue doang." Fikri tidak langsung menjawab. Dia menghirup udara dalam-dalam, lalu wajahnya berubah tegang. "Iya, dari tadi sebenarnya udah kecium sedikit." Kami saling diam, angin tiba-tiba berhenti lagi, daun-daun yang tadi bergerak pelan mendadak diam seperti membekul, tidak ada suara serangga. Tidak ada gesekan ranting. Aku mencoba menenangkan diri dengan minum, setelah itu, aku meletakkan botolku di samping tas, tepat di sebelah kakiku. Jaraknya tidak sampai setengah meter, kami mengobrol pelan, mencoba mengalihkan pikiran, tapi obrolannya terasa dipaksakan. Setiap jeda percakapan terasa terlalu panjang, terlalu sunyi. Lalu sesuatu membuatku menoleh ke arah botol minumku lagi. Botol itu tidak ada di tempatnya. Awalnya aku pikir mungkin terguling. Tapi setelah kuperhatikan, botol itu sudah berada sekitar 1 meter lebih jauh, mendekati jalur yang tadi kami lewatin. Posisinya berdiri tegak, seolah sengaja diletakkan di sana. "Siapa yang mindahin?" tanyaku cepat. Ardi langsung menggeleng. "Gue nggak nyentuh." Fikri juga mengangkat kedua tangannya. "Bukan gue." Aku berdiri dan mengambil botol itu. Tanah di sekitarnya tidak terlihat bekas gesekan jelas. Tidak ada kemiringan yang membuatnya menggelinding. Dan yang paling aneh, aku tidak mendengar suara apapun tadi. Tidak ada bunyi plastik terguling. Tidak ada gesekan batu. Hening, terlalu hening. Kami mulai saling menyalahkan. Tapi nada suara kami terdengar tidak yakin. Lebih seperti mencoba mencari alasan agar tidak perlu mengakui hal yang sama-sama kami pikirkan. Saat itulah angin kembali berhembus, pelan, dingin, menyentuh tangkut, dan membuat bulu kuduku berdiri lagi. Dan bersama hembusan itu, terdengar sesuatu, sangat pelan,
seperti suara yang ikut terbawa angin, bukan kata yang jelas, bukan juga suara hewan, lebih seperti gumaman, dekat, sangat dekat. Aku menahan napas, mencoba memastikan apakah itu hanya suara di daunan yang bergesekan. Tetapi tidak ada daun yang bergerak cukup keras untuk menimbulkan suara seperti itu. Gumaman itu terdengar lagi, pendek, terputus, seolah seseorang berbicara dengan suara sangat pelan tepat di belakang kami. Dan untuk pertama kalinya sejak mulai mendaki hari itu, aku benar-benar merasa sesuatu sedang berdiri di antara kami, mendengarkan. Setelah melewati pos 4, suasana benar-benar berubah. Jam di tanganku menunjukkan sekitar pukul 3 sore. Secara logika, cahaya matahari seharusnya masih cukup terang untuk menembus jalur yang mulai terbuka menjelang puncak. Tetapi kabut turun lebih cepat dari biasanya, bukan kabut tipis yang perlahan muncul dari sela pepohonan. Ini seperti tirai putih yang ditarik pelan dari atas, menutup pandangan sedikit demi sedikit. Awalnya, kami masih bisa melihat jalur di depan sejauh beberapa meter, lalu perlahan jaraknya memendek, 5 meter, 3 meter, bahkan kadang hanya 1 meter di depan kaki sendiri. Kabutnya tebal banget. Gumam Fikri pelan, tidak ada yang menjawab. Kami otomatis mempercepat langkah, bukan karena takut tersesat, tapi karena suasana itu membuat dada terasa tidak nyaman. Seperti berjalan di tempat yang tidak seharusnya kami masuki. Udara semakin dingin, napas kami terlihat tipis seperti asap, padahal belum mendekati maghrib, dan di tengah kabut itu, aku mulai melihat sesuatu. Awalnya hanya gerakan samar di sisi kanan jalur. Seperti ada bayangan melintas di antara batang pohon. Aku berhenti sejenak, mencoba memastikan kabut bergerak pelan, membuat siluet itu tampak samar lalu hilang. Aku mencoba berpikir rasional, mungkin hanya ilusi, karena kabut tebal. Mungkin bayangan batang pohon yang terpotong cahaya. Kami melanjutkan langkah. Beberapa detik kemudian, aku melihatnya lagi. Kali ini di sisi kiri, bukan hewan, tingginya jelas lebih dari 1 meter, bentuknya tegak. Tidak membungkuk, tidak berlari, hanya seperti berdiri diam di antara pepohonan. Aku tidak langsung mengatakan apapun, aku tidak ingin membuat suasana semakin tegang, tapi jantungku mulai berdetak lebih cepat. Setiap langkah terasa berat, seperti ada sesuatu yang membuat udara di sekitar kami menekan lebih kuat. Tiba-tiba Ardi yang berjalan paling depan mendadak berhenti. Dia tidak langsung menoleh ke kami, hanya berdiri kaku, menatap ke arah kiri jalur. Suaranya turun hampir seperti bisikan di kiri. Ada orangnya? Kalimat itu membuat bulu kuduku langsung berdiri. Fikri di sampingku menegan. Kami bertiga perlahan mengarahkan pandangan ke titik yang sama. Di antara dua batang pohon besar, sekitar 5 meter dari jalur, terlihat siluet berdiri diam, tegak, tidak bergerak. Kabut membuat bentuknya tidak jelas, tapi tinggi badannya terlihat seperti orang dewasa. Kepalanya sedikit menunduk, tidak ada warna mencolok. Hanya bayangan gelap di balik putihnya, kabut. Kami menahan napas, tidak ada suara sapaan, tidak ada langkah mendekat, tidak ada tanda bahwa itu pendaki lain. Beberapa detik terasa sangat lama. Aku mencoba mendengar, apakah ada suara gesekan sepatu atau napas orang lain. Tapi yang terdengar hanya detak jantungku sendiri dan hembusan angin tipis yang entah dari mana datangnya. Kabut bergerak sedikit, seperti terdorong angin lembut, dan saat kabut itu bergeser, siluet itu hilang, bukan berjalan menjauh, bukan menunduk atau bersembunyi, tapi seperti terhapus begitu saja. Kami masih menatap tempat yang sama beberapa detik setelahnya kosong. Hanya batang pohon dan tanah yang tertutup daun kering. Lu lihat kan? Tanya Aldi tanpa mengalihkan pandangan. Aku mengangguk pelan. Fikri tidak menjawab, tapi napasnya terdengar lebih berat, yang membuat suasana makin aneh. Tidak ada suara apapun yang mengikuti hilangnya sosok itu. Tidak ada ranting patah, tidak ada daun terinjak. Seolah tidak pernah ada siapapun di sana sejak awal. Kami berdiri terlalu lama di tempat itu. Lalu tanpa dikomando, kami berjalan lagi. Dan saat itulah, aku menyadari sesuatu yang membuat perutku terasa kosong. Langkah keempat itu kembali terdengar. Tapi kali ini berbeda, lebih jelas, lebih berat, dan jaraknya terasa sangat dekat. Jika sebelumnya terdengar seperti beberapa meter di belakang, sekarang seolah hanya setengah langkah dari kami. Setiap kali aku mengayunkan kaki, ada suara lain yang mengikuti, tepat setelahnya. 1, 2, 3, 4. Aku mencoba mempercepat langkah. Suara itu ikut cepat. Aku memperlambat. Suara itu ikut melambat. Tidak ada jeda, tidak ada keterlambatan.
seolah memang berjalan tepat di belakang kami, menjaga jarak yang sama persis. Aku ingin menoleh, tapi ada rasa takut yang sulit dijelaskan. Ketakut kalau saat menoleh. Jaraknya sudah terlalu dekat, kabut semakin tebal, pandangan makin sempit. Dan untuk pertama kalinya sejak mulai mendaki hari itu, aku benar-benar merasa sesuatu tidak hanya mengikuti kami, sesuatu itu sudah berjalan di antara kami. Menjelang puncak, warna langit mulai berubah pelan, jingga tipis muncul di balik kabut yang sejak tadi tidak benar-benar menghilang. Matahari belum tenggelam, tapi cahayanya terasa redup, seperti tertutup lapisan tipis yang membuat semuanya terlihat suram. Jalur makin terbuka, pepohonan tidak lagi serapat sebelumnya. Secara logika, harusnya suasana terasa lebih lega karena puncak sudah dekat. Tapi yang kurasakan justru sebaliknya. Langkah kami makin cepat tanpa sadar. Tidak ada yang mengajak bicara, tidak ada lagi candaan ringan. Kami bertiga seperti sepakat untuk segera menyelesaikan pendakian itu sebelum gelap benar-benar turun. Saat itulah kejadian paling aneh terjadi. Aku berjalan paling belakang seperti biasa, Ardi dan Fikri berada sekitar 2 meter di depanku. Aku masih bisa melihat punggung karir mereka dengan jelas. Tidak ada siapapun di antara kami. Tiba-tiba, di tengah langkah yang terasa berat, aku merasakan sesuatu menyentuh pundakku. Sentuhan itu ringan, bukan tepukan keras, bukan dorongan, hanya ujung jari yang menyentuh pelan, dingin, dan sangat nyata. Refleks aku langsung menoleh cepat kosong. Tidak ada siapapun di belakangku, hanya jalur tanah yang mulai menanjak, kabut tipis yang bergerak lambat, dan batang pohon yang berdiri diam seperti saksi bisu. Aku menoleh ke depan. Ardi dan Fikri masih berjalan. Jarak mereka sekitar 2 meter. Tidak mungkin salah satu dari mereka menyentuhku. Mereka bahkan tidak menolak. Aku berhenti sebentar, mencoba memastikan apa yang barusan kurasakan bukan sekadar sugesti, tapi sensasi dinginnya masih tertinggal di pundakku, seperti bekas sentuhan yang belum hilang. Kenapa berhenti? Tanya Aldi tanpa menoleh. Enggak. Tali tas kayaknya longgar, jawabku cepat. Padahal bukan tali tas yang membuatku berhenti. Jantungku mulai berdetak lebih cepat, napasku terasa pendek. Aku berusaha tetap terlihat tenang agar mereka tidak panik. Kami kembali berjalan. Beberapa menit berlalu tanpa suara, selain langkah kaki dan napas yang mulai berat. Kabut bergerak pelan di sekitar kami, udara terasa semakin dingin meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Lalu terdengar sesuatu, sangat pelan. Aku hampir mengira itu hanya suara angin yang salah bentuk. Tapi kemudian aku sadar, itu suaraku sendiri yang dipanggil. Namaku, pelan, hampir seperti bisikan, bukan dari depan, bukan dari belakang, tapi seperti dari samping telingaku, dekat sekali. Aku langsung berhenti lagi. Kali ini, bukan karena refleks fisik, tapi karena tubuhku seperti membeku sendiri. Ardi menoleh. Wajahnya terlihat heran. Kenapa lagi? Aku membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Karena tepat di saat itu, suara itu terdengar lagi. Lebih jelas, memanggil namaku dengan nada datar, tidak marah, tidak keras, tapi jelas, dan terasa seperti berada hanya beberapa sentimeter dari telingaku. Aku menoleh ke kanan. Tidak ada siapapun. Aku menoleh ke kiri kosong. Ardi dan Fikri kini berdiri menghadapku. Jarak kami hanya 2 meter. Wajah mereka terlihat bingung, tapi tidak seperti orang yang sedang bercanda. Kalian manggil gue? Tanyaku pelan. Mereka berdua menggeleng bersamaan. Angin tiba-tiba berhembus lebih kuat, membuat jaketku bergerak pelan, tapi suara itu tidak terdengar seperti angin. Itu bukan desiran daun atau gesekan ranting, itu suara yang jelas membentuk namaku. Sekali lagi, kali ini lebih panjang. Lebih dekat, aku merasakan hawa dingin menyapu sisi leherku, seperti ada yang berdiri tepat di sampingku. Hanya tidak terlihat, jantungku berdetak keras, sampai terasa di telinga. Fikri menatap sekeliling dengan wajah tegang. Lu dengar apa sih? Aku ingin menjawab jujur, tapi ada rasa takut yang menahan, takut kalau dengan mengatakannya keras-keras, suara itu akan semakin jelas, semakin dekat, dan di tengah kabut yang semakin tebal. Untuk sepersekian detik, aku melihat sesuatu di sudut mataku, sosok samar berdiri di antara kami. Tidak sepenuhnya jelas, hanya seperti bayangan yang lebih pekat dari kabut, tinggi, diam, menghadap ke arahku. Saat aku menoleh cepat ke arahnya, tidak ada apa-apa lagi, tapi langkah keempat itu, kini, tidak lagi terdengar di belakang, melainkan tepat di sampingku.
Kami akhirnya sampai di puncak saat cahaya matahari tinggal setengah lingkaran di ufuk barat. Biasanya, momen seperti itu terasa melegakan, tapi sore itu berbeda. Puncaknya terlalu sepi, tidak ada tenda, tidak ada suara orang bercanda, tidak ada pendaki lain. Ada hal itu akhir pekan. Langit berwarna jingga keemasan, indah sekali kalau dilihat sekilas. Tapi entah kenapa, keindahan itu terasa seperti latar yang salah untuk suasana yang kami rasakan. Sunyinya tidak wajar, bukan sunyi, karena tidak ada orang, tapi sunyi seperti tempat yang tidak ingin diganggu. Ardi berdiri, memutar badan, memastikan tidak ada pendaki lain di sekitar. Fikri hanya menatap ke arah cakrawala tanpa berkata apa-apa. Aku sendiri merasa ada tekanan halus di dada, seperti udara di puncak itu terlalu berat untuk dihirup lama-lama. Kita foto aja terus turun, kata Ardi cepat. Kami setuju tanpa banyak bicara. Aku mengeluarkan ponsel, mencari sudut terbaik. Kami berdiri berjejer, karir masih terpasang di punggung. Senyum kami terlihat biasa saja di layar, walau sebenarnya tidak ada yang benar-benar santai. Japret pertama, normal. Japret kedua, masih biasa. Angin tiba-tiba berhembus lebih dingin dari sebelumnya. Bukan sekadar angin sore, tapi dingin yang menembus jaket, masuk sampai ke tulang belakang. Kita ambil sekali lagi, kataku, mencoba terdengar biasa. Kami berdiri lagi, kali ini lebih dekat satu sama lain. Saat itulah aku merasakan sesuatu, hawa dingin tepat di belakang punggungku. Bukan angin yang menyebar merata, tapi dingin yang terpusat. Seperti ada sesuatu berdiri sangat dekat, hampir menempel. Aku bisa merasakan keberadaannya, sangat dekat, seolah kalau aku mundur setengah langkah saja, aku akan menyentuhnya. Jantungku langsung berdetak lebih cepat, tapi aku tetap memaksa tersenyum ke arah kamera. Japret ketiga. Setelah suara shooter terdengar, refleks aku menoleh cepat ke belakang, kosong, hanya batu dan tanah puncak yang terhampar. Tidak ada siapapun, tapi hawa dingin itu masih tertinggal. Kita turun sekarang, kata Fikri tiba-tiba. Suaranya lebih tegas dari biasanya, tidak ada yang membantah. Kami langsung mulai turun sebelum gelap benar-benar menutup jalur. Perasaan tidak nyaman itu tidak ikut hilang. Langkah keempat kembali terdengar, bahkan lebih jelas daripada saat naik. Sekarang suaranya lebih berat. Bunyi itu kadang terdengar tidak seperti melangkah normal, kadang seperti menyeret kaki, gesekan pelan di tanah berbatu, seret. Langkah, seret. Langkah. Kami tidak lagi saling bertanya. Dari cara Ardi mempercepat turunan dan Fikri yang terus menoleh cepat ke belakang, aku tahu kami semua sadar. Suara itu tidak pernah tertinggal. Setiap kali kami mempercepat, suara itu ikut cepat. Setiap kali kami berhenti, suara itu berhenti tepat beberapa langkah di belakang kami, seolah menjaga jarak. Kabut mulai turun lagi saat cahaya makin redup. Dan satu pikiran terus berputar di kepalaku. Kalau sesuatu itu sudah sampai puncak bersama kami, berarti dari awal, kami memang tidak pernah benar-benar bertiga. Kami tiba di Basecamp sekitar jam 9 malam, suasana di bawah terasa sangat kontras dengan yang baru saja kami alami di atas. Badan kami lelah, tapi yang paling terasa sebenarnya bukan capek fisik, melainkan pikiran yang kacau. Anehnya, setelah mendekati pos 2 saat turun, suara langkah keempat itu perlahan menghilang. Saat sudah sampai Basecamp, Ardi mencoba mencairkan suasana. Fikri hanya tersenyum tipis. Aku sendiri masih mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin semua itu hanya sugesti karena kelelahan, sampai akhirnya aku duduk di bangku kayu dekat warung kecil dan membuka ponsel. Lihat foto tadi, kataku pelan. Tanganku masih sedikit gemetar. Aku membuka galeri foto pertama dan kedua normal. Aku menarik napas, lalu membuka foto ketiga, dan disitulah semuanya terasa berhenti. Aku membeku di belakang kami, tepat di antara aku dan Ardi. Berdiri seorang pria, sangat dekat, hampir menempel. Wajahnya pucat, matanya terlihat kosong, menatap lurus ke arah kamera. Pakaiannya terlihat seperti pakaian lama, kusam, dan modelnya tidak seperti pakaian pendaki modern. Tidak ada tas karir di punggungnya, yang membuatku merinding bukan hanya kehadirannya, tapi jaraknya. Dia berdiri sangat dekat di belakangku, tangannya sedikit terangkat, posisinya seperti hampir menyentuh bahuku. Kenapa lu? Tanya Ardi. Aku tidak menjawab, hanya menyerahkan ponsel itu padanya. Ini siapa? Suaranya turun drastis. Fikri mendekat dan ikut melihat. Wajahnya langsung pucat. Ada orang lain nggak tadi di puncak? Fikri bertanya. Kita doang, jawab Ardi cepat. Aku memperbesar foto itu, semakin diperbesar,
Detail wajah pria itu makin jelas, dan saat itulah, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku terasa kosong. Bayangannya, di foto itu, bayangan kami bertiga terlihat samar di tanam, tapi pria itu tidak memiliki bayangan, kakinya terlihat seperti melayang sangat sedikit. Ardi mundur satu langkah, ini editan gak sih? Katanya, tapi nadanya tidak yakin. Aku menggeleng pelan. Fikri menelan ludah, lu sadar nggak? Selama di atas kita ngerasa, ada yang ngikutin. Langkah keempat, hawa dingin, bisikan siluet di kabut, semuanya terhubung. Kami memang tidak pernah benar-benar bertiga. Kami kembali ke meja registrasi, Ardi bertanya, Pak, tadi sore ada rombongan lain yang sampai puncak nggak ya? Petugas menggeleng, hari ini cuma ada satu rombongan kecil selain kalian, tapi mereka turun sebelum jam 2 siang. Kalian terakhir yang naik siang itu. Jawaban itu memastikan kami benar-benar sendirian. Di perjalanan pulang, aku beberapa kali membuka foto itu lagi. Mencoba mencari kemungkinan logis, tapi setiap kali layar menyala, sosok itu tetap ada di sana, berdiri terlalu dekat, dengan tatapan kosong yang seolah menembus keluar dari layar. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku mencoba tidak memikirkannya, tapi setiap kali aku membuka foto itu, posisi sosok tersebut terasa sedikit berubah, seperti lebih mendekat ke arahku. Mungkin hanya sugesti, tapi ada satu hal lagi yang sulit kuabaikan sejak kejadian itu. Aku kadang kembali mendengar suara langkah tambahan saat berjalan sendirian. Awalnya terjadi seminggu, setelah pendakian, aku pulang malam, jalanan sepi. Lalu terdengar langkah lain di belakangku, aku berhenti. Suara itu berhenti, aku menoleh. Tidak ada siapapun, aku berjalan lagi. Suara itu ikut berjalan, ritmenya sama persis seperti di Gunung Lawu. Selalu satu langkah tambahan. Hal itu terjadi di tempat berbeda, di parkiran, di lorong kantor, bahkan di dalam rumah. Berhenti saat aku berhenti, berjalan saat aku berjalan. Tidak pernah terlihat, tapi selalu terasa dekat. Setiap kali suara itu muncul, bayangan foto di ponselku langsung terlintas di kepala. Sosok pria dengan wajah pucat dan tatapan kosong, seolah dari awal dia memang tidak hanya ikut mendaki, tapi ikut turun, ikut pulang. Dan sampai sekarang, ada satu pertanyaan yang belum pernah benar-benar terjawab. Apakah sosok itu hanya ingin ikut dalam foto terakhir kami? Atau sebenarnya, dia masih merasa perjalanan kami belum selesai?